Halo guys, kembali lagi dengan gua Reza Rusandi di Day Rider. Hari ini kita akan berbicara tentang sesuatu yang kreatif dan pastinya gua nggak sendirian. Gua udah ditemenin oleh seorang pengusaha mural dengan brandnya Imural. Halo Richard. Halo, selamat pagi. Apa kabar? Baik. Thank you buat waktunya nih. Sure. Siap buat ngobrol-ngobrol? Pastinya. Let's get started. Oke. Oke, Chad, buat para viewers kita yang mungkin belum sepenuhnya paham, apa sih mural itu, boleh dijelasin? Oke, mural itu sebenarnya kalau gampangnya adalah seni untuk ngelukis di dinding. Walaupun pada akhirnya implementasinya nggak harus di dinding sih. Basically adalah kita membuat satu artwork di bidang yang permanen. Mau itu di dinding, mau itu di furniture, ataupun bidang-bidang permanen lainnya, sekarang itu udah dikategorisikan sebagai mural sih. Langit-langit bahkan ya? Iya, ceiling itu juga lumayan sering sih, beberapa project kita juga ada. Berarti kata kuncinya adalah di bidang permanen. Betul. Sejak kapan memulai usaha mural? Oke, kita start Imural itu dari 2013. Waktu itu formatnya masih komunitas sih. Jadi kayak ceritanya saya balik dari sekolah di US. Habis itu ada kekhawatiran lah bahwa zaman itu 2013 tuh di kolong semanggi tuh isinya I love Ani dan segala macam vandalisme itu. Nah, sedangkan waktu di US saya lihat bahwa jalan-jalan yang ada di US ini kok bisa keren gitu, diisi sama mural-mural yang memang terkonsep dan secara estetik juga menarik. Secara talent saya yakin talent Indonesia nggak kalah sama yang ada di US. Tapi kenapa hasilnya bisa beda jauh banget? Jadi akhirnya saya balik dan mulai ngajakin teman-teman untuk membentuk komunitas. Kita mulai bikin mural di TK untuk sifatnya yang non-profit lah ya. Di mural sendiri ada berapa jenis mural yang ditawarkan dengan klien? Kalau untuk mural, sebenarnya output yang kita kerjain biasanya ada 3 nih. Ada satu mural yang kita lihat di cafe, kantor, sama office kayak yang kalian lihat di sini. Ini sifatnya ilustrasi. Vektor. Terus ada juga yang realis segala macam, itu mural yang umum. Habis itu ada juga 3D trick art. Pernah lihat nggak kalau lu datang ke satu tempat terus ada bingkai lukisan, ada hiu keluar dari situ, orang kayak lagi kemakan, terus di lantai tiba-tiba ada jurang gitu, orang foto di situ. Nah itu namanya 3D trick art. Terus sama terakhir ada yang biasanya kita kerjain namanya Chinoseri Layana painting. Jadi itu lukisan aliran Chinese yang biasanya dulu diimpor ke Eropa dari zaman abad 18. Namanya? Chinoseri namanya. Chinoseri. Klien yang paling berkesan? Oke, klien yang paling berkesan sebenarnya mungkin ada 2 ya. Yang pertama sih Disney. Jadi Disney itu sekitar 2 tahun yang lalu mereka launching film Finding Dory sama Jungle Book. Ingat nggak? Nah, dan di situ mereka punya filosofi gini. Mereka mikir bahwa artis atau talent kreatif di Indonesia tuh nggak kalah sama yang ada di US. Kurang lebih visinya sama. Jadi akhirnya mereka nyarilah artis-artis yang ada di negara-negara. Jadi kita bikinin 3D trick art sebagai photo booth yang kemudian kita taruh di mall-mall gede di Jakarta untuk ngegambarin Jungle Book versi kita. Itu buat kita sendiri suatu kebanggaan sih bahwa kita bisa diapresiasi sama brand segede Disney. Dan mereka acknowledge our skill and our talent comparatively to nggak cuma yang lokal, tapi international artist juga gitu. Yang kedua, yang recently paling baru tuh adalah kita ngerjain project di Kendal nih. Jadi belakangan ini Pak Anies Baswedan, Gubernur Jakarta tuh baru nutup jalan Blora yang persimpangan antara komuter line, MRT sama yang kereta ke bandara. Nah, karena itu ditutup, jadi dia mau menjadikan Jakarta ini sebagai kanvas orang lukis gitu. That's so nice. Ya, I think so. Terus jadi di situ ada spot gede kurang lebih sekitar 13 kali 7 meter, kali 3 atau 4 meter gitu. Terus kita bikinin artwork yang menurut interpretasi kita wajah baru Jakarta tuh harusnya kayak gimana gitu. Nah, itu lumayan challenging. Dari momen yang challenging itu, hal apa yang mau pelajari? Just keep knocking the doors until someone open it. Never give up. Iya, sure. Oke, ketika mau membuat sebuah mural, tahapan apa aja yang dilalui, Bu? Biasanya kita di mural punya metode namanya kita call it red system yang tadi saya cerita. Red system. Red, merah. Kita jadi setiap mau bikin mural kita harus tahu dulu why
someone want to make these murals. Apa motivasinya, objektifnya apa, issues yang dihadapi sama dia apa, segala macam gitu-gitu. Terus nanti di lokasi bentuk layout interiornya atau kalau itu eksterior, layout arsitekturnya kayak gimana, feeling sama ambience apa yang mau dia kejar. Setelah itu kita akan balik sama tim, kita akan brainstorming, kita akan bikin sketsa black and white kasar. Setelah bikin sketsa black and white, kita akan submit itu ke kliennya. Let's say that's approved. Kemudian kita akan bikin versi colornya. Everything is digital ya di tempat kita. Jadi versi color basicnya, color basic submit, color basic terus kirim balik lagi approve. Habis itu finishing. Kedengarannya simple, tapi pada kenyataan sangat ribet. Sketch itu bisa revisi 3 kali, coloring basic itu bisa revisi 3 kali gitu. Oke, gua ada baca di website, official website-nya Imural di Proposal Section, ada kalimat, kami hadir tidak hanya untuk memberikan pelayanan yang profesional, kami juga akan menghasilkan karya yang berpengaruh, yang memberikan manfaat bagi bisnis, bagi klien dari segi bisnis dan dari segi sosial. Value apa persisnya yang ditawarkan oleh Imural dari segi bisnis dan segi sosial buat para klien? Jadi sebenarnya official tagline dari kita, versi singkatnya adalah We believe art gives space meaning. Bahwa kita percaya lewat semua artwork yang kita bikin, itu tempat yang awalnya biasa bisa jadi luar biasa, bermakna. Orang datang ke satu tempat nggak ada experience apa-apa, dia jadi ada experience yang berbeda daripada itu. Jadi secara sisi bisnis yang kita offer ke klien kita adalah bahwa kita nggak guarantee bahwa lu bikin mural akan dapat yang paling bagus sama kita, tapi we guarantee apapun yang kita bikin dari sini akan paling cocok sama tempat lu. Karena we make sure we go through those red system yang tadi saya bilang. Terus kalau secara society kita, we pride ourselves to be the center of Indonesian creative talent. Jadi kalau kita bilang kalau lo belum di Imural itu, lo belum benar-benar bisa explore ngerjain mural sama ilustrasi gitu. Because you have that red system ya, bro. Betul. Itu salah satu keunggulannya ya. Betul. Oke, nih dalam Imural sendiri, lo ngerjain artwork yang satu dengan klien yang satu, kemudian dengan klien berikutnya, dengan klien berikutnya. You want it to be always fresh. I'm sorry. Iya, betul. Iya kan? Nah, gimana lo cara memastikan bahwa ini nggak boleh mirip dengan klien yang kemarin, ini nggak boleh mirip dengan klien nantinya lagi? Oke. Sebenarnya gini, lebih tepatnya bukan di mirip atau enggaknya. Kalau kita itu sesuai atau enggak sama kebutuhan kliennya itu. Let's say gini, dia minta quotes-nya Steve Jobs, stay foolish, stay hungry. Ya, itu mau dibikin gimana pun ya tetap aja itu sekumpulan kata-kata yang di layout sedemikian rupa supaya tampak menarik gitu. Nah, jadi lebih tepatnya bukan bakalan sama atau beda, tapi cocoknya di tempat dia kayak gimana kalau di kita. So we make sure it goes through the red system sih. Kalau itu goes through the red system, then it will automatically turn out good sih. Gitu. Now I really kinda understand how good the red system is, man. Itu sih, makanya itu benar-benar our soul gitu. Kalau tanpa itu ya udah, you can just go to anybody, terus lu akan dapat artworks gitu. That's our only differentiation. Secret recipe ya? Iya. Oke, Chan, gue masih pengen ngobrol, tapi gimana kalau kita ngobrol di tempat lain? Boleh, siap. Sambil ngopi. Oke. Cabut sekarang? Oke. Gue mengorbankan 8 bulan gue makan nasi goreng, bro. Setiap hari.